melakukan panggilan kepada orang suruhannya yang kini berada di Indonesia. Bagaimana? Apa informasi yang kalian dapat? Tanya Yong pada orang di seberang sana. Begini Tuan, saya sudah mendapatkan alamat tempat tinggal gadis itu. Tapi saat saya mendatangi rumah itu, penghuninya sudah tidak ada lagi Tuan. Dari informasi yang saya dapatkan, gadis itu telah pindah. Dan tidak ada yang mengetahui di mana gadis itu tinggal sekarang. Laporan seorang pria di seberang sana. Apa yang kau lakukan, ha? Mencari penjahat di lubang semut saja kau bisa menemukannya. Kenapa hanya mencari seorang gadis saja kau tidak becus? Bentak Yong pada ponselnya. Aku tidak mau tahu. Kau harus menemukan gadis itu secepatnya. Tambahnya lalu memutuskan panggilan sepihak. Lalu membuat panggilan lagi pada orang kepercayaannya. Halo Zhang, kirimkan orang anggota yang paling ahli dalam pencarian ke Indonesia sekarang juga. Titah Yong. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. 1 hari setelah kepergian Anin ke China, Aurel masih saja menangis dengan kakak. Aurel sudah, jangan terus-terusan seperti ini. Ingatlah bahwa sekarang ada seorang bayi yang sangat lucu di perutmu. Apa kamu tahu, bayi di perutmu ini bisa merasakan dan mengetahui apa yang dialami ibunya? Apa kamu mau bayi ini pergi dan tidak ingin ikut denganmu? Karena dia tidak ingin punya seorang ibu yang lemah. Dia akan berpikir bagaimana bisa ibunya merawat dia jika merawat dirinya sendiri tidak bisa. Dia juga akan sakit saat kamu sakit. Dia juga akan menangis saat kamu menangis. Masih di dalam perut saja kamu sudah menyiksanya, bagaimana jika dia sudah lahir nanti? Kamu tidak boleh egois. Kamu juga harus memikirkannya. Kasihan dia. Kamu boleh bersedih, tapi tidak boleh berlarut-larut seperti ini. Ucap dokter Diana memujuk Aurel. Tapi Bu, Aurel benar-benar tidak bisa hidup tanpa Kak Anin. Baru 1 hari Kak Anin pergi tapi Aurel sudah sangat merindukannya. Apa yang harus Aurel lakukan? Kenapa Aurel begitu tidak berguna? Aurel tahu semuanya Bu. Kak Anin pergi karena Aurel Bu. Bagaimana bisa Aurel bahagia di atas penderitaan sang Kak Anin? Cuma Kak Anin yang Aurel punya sekarang Bu. Cuma Kak Anin yang menyayangi Aurel seperti adik kandungnya sendiri. Cuma Kak Anin keluarga Aurel satu-satunya Bu. Kak Anin punya hutang banyak karena Aurel. Kak Anin dibawa oleh orang-orang jahat itu juga karena Aurel. Ini tidak benar Bu. Selama ini Kak Anin menderita gara-gara Aurel. Semuanya terjadi karena Aurel Bu. Seharusnya Aurel yang pergi bukan Kak Anin. Ucap Aurel menangis terseduh-seduh. Aurel sayang, kakakmu melakukan itu semua karena dia menyayangimu dan juga bayimu. Bukan cuma dia satu-satunya keluarga bagimu, tapi kamu juga satu-satunya keluarga baginya. Karena itulah, dia tidak ingin kehilanganmu. Dia melakukan semua ini karena dia sangat menyayangimu. Jadi kamu harus bisa menjaga dirimu untuknya. Dengan begitu kamu akan menghargai perjuangannya untukmu. Ibu yakin Anin akan baik-baik saja di sana. Dan kamu juga jangan merasa sendirian. Ada ibu yang sudah kamu anggap seperti ibu kamu sendiri. Ibu ini juga keluargamu. Ibu juga menyayangimu sama seperti kakakmu menyayangimu. Dan ibu juga akan menjagamu seperti kakak menjagamu. Dan ibu juga akan selalu melindungimu. Kamu tenang ya, jangan menangis lagi. Ucap dokter Diana menenangkan Aurel. Tapi Bu, sakit Bu, perut Aurel sakit sekali. Teriak Aurel merasakan kram pada perutnya. Aurel, kalau kamu tidak berhenti menangis, kamu akan menyakiti bayimu. Kamu mau menjadi pembunuh. Bentak dokter Diana membuat Aurel terdiam. Sekarang Aurel sadar, dia tidak boleh egois. Dia juga harus memikirkan bayinya. Ada nyawa yang harus dia jaga sekarang. Dia sadar bahwa dia tidak boleh bersedih dan harus terus bersemangat. Setelah Aurel mulai tenang, barulah dokter Diana pergi. Kamu istirahat dulu biar ibu ambilkan peralatan dulu untuk memeriksamu. Ucap dokter Diana, membantu membaringkan tubuh Aurel di kasur lagi, lalu pergi untuk mengambil alat medisnya. Setelah kepergian dokter Diana, Aurel mulai menenangkan dirinya dan juga pikirannya. Maafkan ibu sayang, maafkan ibu karena sudah menyakitimu. Ibu janji ini tidak akan terulang lagi. Kamu jangan tinggalkan ibu ya. Ibu bukan ibu yang lemah kok. Ibu akan menjadi ibu yang kuat agar bisa melindungimu. Ibu mohon jangan pergi. Ucap Aurel mengelus perut ratanya. Tak lama kemudian dokter Diana datang dan mulai memeriksa keadaan Aurel dan juga kandungannya. Begitu selesai, dokter Diana membawakan Aurel makanan dan membantu Aurel untuk meminum beberapa vitamin untuk menguatkan janin Aurel. Terima kasih Bu, ucap Anin tulus. Sama-sama sayang, sekarang kamu istirahat ya. Ucap dokter Diana menyelimuti tubuh Aurel dengan selimut. 35. Sementara itu, Anin
Nyonya Besar Mau dan juga Tuan Besar Mau telah berkumpul di ruang makan yang berada di lantai dasar. Tidak lama kemudian muncullah Presdir Silin dengan menuruni satu persatu anak tangga. Bak seorang pangeran dengan pesona ketampanan yang luar biasa membuat Anin menatapnya tak berkedip. Anin baru tersadar dari keterkagumannya setelah mendapat senyuman sinis dari Presdir Silin. Anin yang malu menundukkan wajahnya, merutuki kebodohannya selalu terpesona dengan ketampanan Presdir Silin. Anin sayang, ayo dong ambilin sarapan untuk calon suami kamu. Jangan malu-malu gitu, kan mami jadi gemes. Celutuk Nyonya Besar Mau yang tidak tahan dengan pipi Anin yang sudah memerah. Tak ingin mengecewakan Nyonya Besar Mau dengan sigap, Anin mengambil sarapan untuk Presdir Silin. Ini tuh, sayang sarapannya. Ucap Anin yang tidak sadar dengan ucapannya. Dengan kedua pipi yang sudah sewarna dengan bibirnya, Anin begitu merutuki kebodohannya hari ini. Sayang, demi apapun Anin begitu geli menyebutkan kata itu. Apa kabar dengan Presdir Silin yang menerima panggilan itu? Tapi, demi kelancaran aktingnya Anin akan melakukan apapun. Terima kasih sayang. Balas Presdir Silin menekan panggilan itu dengan tersenyum manis menatap Anin, lalu menerima sarapannya. Selesai sarapan, Tuan Besar Mau dan juga Presdir Silin langsung berangkat ke kantor. Kini tersisa Nyonya Besar Mau dan Anin yang tengah menikmati secangkir teh sambil menonton TV. Diselingi dengan obrolan ringan yang berisi pujian dari Nyonya Besar Mau terhadap kecantikan Anin. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita cantik non modis yang tidak lain adalah Wan Jiuyu yang berprofesi sebagai desainer pribadi keluarga Mau. Dia juga merupakan sahabat dari Presdir Silin. Apa kabar tante? Jiu mendekati Nyonya Besar Mau lalu mencium pipi kiri dan kanan Mommy dari sahabatnya itu. Baik Jiu, kamu semakin cantik saja. Puji Nyonya Besar Mau membalas ciuman Jiu. Makasih tante, tante juga semakin cantik. Ucap Jiu tulus. Wah, cantik sekali. Pujian Jiu kali ini bukan untuk Nyonya Besar Mau, melainkan pujian untuk Anin. Anin yang dari tadi tidak pupus mendapatkan pujian, kini sudah mulai terbiasa tidak membalas dengan pujian ataupun kebenaran. Anin hanya mengeluarkan senyumannya termanisnya sebagai balasannya. Jadi ini calon menantu tante. Dari foto yang tante unggah di IG saja sudah sangat cantik. Begitu melihat aslinya aku merasa bertemu dengan seorang bidadari sesungguhnya. Selera Silin benar-benar tinggi. Ternyata yang sesempurna ini yang bisa meluluhkan senjatanya. Ucap Jiuyu santai, karena memang dia juga tahu akan penyakit yang diidap oleh sahabatnya itu. Sedangkan Anin yang tidak mengerti tidak mau ambil pusing dengan memikirkan hal aneh senjata yang disebutkan Jiuyu. Iya Jiu, dia calon menantu tante. Selain cantik, dia juga sangat baik serta sabar. Masih muda dan sangat polos, sangat cocok jika disandingkan dengan Silin dan arogan. Ucap Nyonya Besar Mau bangga. Wah, aku sudah tidak sabar ingin membuatkan gaun yang sangat cantik secantik dirimu. Perkenalkan namaku Kun Wan Jiuyu. Aku adalah desainer pribadi keluarga Mau. Jiuyu mengeluarkan tangannya kepada Anin. Terima kasih atas pujiannya Nona Jiuyu. Perkenalkan juga nama saya Anin. Tersenyum manis Anin menerima uluran tangan Jiuyu. Oh, manisnya. Celutuk Jiuyu yang benar-benar mengagumi kecantikan Anin. Sudah, ayo cepat ukur tubuh Anin agar gaunnya cepat selesai. Nyonya Mau menyandarkan Jiuyu dari keterkagumannya. 6. Iya tante, gak sabaran banget kayaknya. Canda Jiuyu. Iya dong, kalau Anin dan Silin cepat menikah semakin cepat pula tante menggendong cucu. Mata Nyonya Besar Mau berbinar-binar. Dengan kedua tangannya menyatu, berayun di udara seakan sedang menggendong seorang bayi. Sedangkan Anin yang mendengarnya bersusah payah menelan salipannya yang tercekat. Memaksa bibir ranumnya tersenyum manis seakan mengiyakan ucapan Nyonya Besar Mau yang kini menatapnya penuh harap. Wow, ukuranmu 36D Anin, keren sekali dengan tubuh yang tampak kurus. Siapa sangka kau punya ukuran yang sangat ideal. Sungguh membuat iri, ucap Jiuyu semakin kagum saat dia mengukur bagian dada Anin. Benarkah? Wah, Mami saja hanya ukuran B. Beruntung sekali putra Mami. Berarti Mami tidak salah memilihkan dalam untukmu kemarin. Ucap Nyonya Besar Mau bangga. Bukan begitu, Mom. Nona Jiu. Sebenarnya ukuran Anin 32D bukan 36D. Karena hanya ada berukuran 36D di lemari. Anin terpaksa memakainya dan jadi kelihatan lebih besar dari ukuran aslinya. Ucap Anin dengan kedua pipinya yang sudah semerah tomat. Benarkah? Mau saya nanti Mami ganti ya? Ucap Nyonya Besar Mau lesu karena telah salah tebak. Mami tidak apa-apa.
Ini juga nyaman kok dipakai. Justru Anin sangat terima kasih kepada Mami karena Mami sudah menyiapkan semuanya untuk Anin. Ucap Anin tersenyum manis merasa tidak anak telah mengecewakan Nyonya Besar Mau. Dan senyuman manisnya dibalas senyuman manis pula dari Nyonya Besar Mau. Anin, 32D itu juga besar tahu. Nanti juga akan tambah besar kalau sudah dijadikan mainan oleh Silin. Bisik Yuyu yang memang sudah berpengalaman karena sudah memiliki seorang putra. Aku dulu sebelum menikah dengan punya ukuran A, tapi setelah menikah berubah jadi ukuran B. Begitu punya banyak anak, berubah lagi jadi ukuran C. Dan tahu nggak, suamiku suka banget tuh maininnya. Bahkan dia pernah cemburu pada anaknya sendiri karena aku lebih sering nyusui anaknya daripada dia. Haha, lucu banget ya. Sekarang aku jadi menebarkan aibku sendiri. Hahaha. Tanpa merasa malu, Jiuyu menceritakan hal itu membuat Anin semakin memerah. Kok punya Mami gak pernah berubah ya? Walau sudah punya 2 orang putra, tetap saja hanya berukuran B dari dulu. Walaupun begitu, Daddy suka mainin, bahkan setiap malam. Jelasnya Besar Mau gamblang. Dia tidak mau kalah walau semua sudah mulai keriput. Jangan tanya bagaimana kondisi Anin saat ini. Mungkin kalau bisa meledak, Anin sudah meledak dari tadi saking merahnya. Ini kenapa jadi bahas itu sih? Ucapan dalam hati. Keesokan paginya, di Indonesia, seperti biasa setiap paginya Dokter Diana keluar dari apartemen, melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit tempatnya bekerja. Alangkah terhenti saat dihadapan oleh pria-pria bertubuh kekar. Maaf mengganggu Bu, apa Ibu pernah melihat wanita di rumah sakit ataupun di hotel ini? Tanya salah satu dari mereka yang berada di barisan paling depan. Dengan memperhatikan selembaran foto. Maaf Pak, saya tidak pernah lihat. Dengan wajah pucat Dokter Diana melangkah cepat menunjukkan perjalanan menuju rumah sakit. Tunggu dulu Bu Dokter, cegah pria itu. Ada apa lagi Pak? Saya tidak punya banyak waktu untuk meladeni Anda semua. Bentak Dokter Diana. Ibu tidak usah berbohong lagi. Kami mendapatkan informasi bahwa gadis itu adalah anak dari sahabat dekat Ibu. Jadi tolong segera beritahu kami di mana dia sekarang. Tanya pria itu menatap Dokter Diana tajam. Bukannya takut Dokter Diana malah membalasnya dengan tatapan tajam pula.